Momen pelantikan anggota DPRD di sejumlah daerah ternyata diikuti dengan ramai-ramai menggadaikan surat keputusan atau SK Wakil Rakyat ke bank demi mendapatkan sejumlah pinjaman. Baru saja dilantik nih sejumlah anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di sejumlah daerah menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada pihak bank untuk mengajukan pinjaman. Sementara itu, Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna mengatakan gadai SK merupakan hal yang lumrah dilakukan para anggota Dewan usai dilantik. Rata-rata pinjaman yang diajukan antara 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Baru saja dilantik, puluhan anggota DPRD Subang, Jawa Barat menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaannya untuk mengajukan pinjaman. Biaya politik yang tinggi membuat beberapa anggota DPRD, kabupaten, kota, dan juga provinsi menggadaikan surat keterangan SK anggota DPRD milik mereka. Ramai sejumlah anggota DPRD di beberapa daerah menggadaikan SK pengangkatan mereka untuk mendapatkan kredit keuangan. Tentu, fenomena ini menimbulkan berbagai asumsi kenapa wakil rakyat yang baru saja dilantik sampai menggadaikan SK mereka. Banyak yang menghubungkan fenomena itu dengan mahalnya biaya politik. Ditakutkan, hal itu akan menjadi langkah awal memulai skema balik modal dengan menempuh banyak cara, termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Pertanyaannya, apakah hal itu karena mereka kehabisan dana usai kampanye saat pemilu legislatif yang lalu? Atau setinggi itukah biaya politik sampai mereka harus menggadaikan lembaran seperti itu? Mari kita bahas. Fenomena pola wakil rakyat di beberapa daerah belakangan ini makin menunjukkan potret buruk akibat biaya politik yang tinggi di Indonesia. Banyak wakil rakyat ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota DPRD ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Celakanya, itu sangat masif terjadi. Salah satunya adalah 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menggadaikan surat keputusan atau SK ke bank usai dilantik sebagai wakil rakyat pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. SK jabatan yang digadaikan puluhan anggota dewan di Bangkalan itu dilakukan sebagai agunan ke bank untuk pinjaman kredit. Selain Bangkalan, beberapa daerah dengan para anggota DPRD mereka langsung gerak cepat menggadaikan SK. Ini antara lain di Serang, Banten, Subang, Jawa Barat, Sragen, Jawa Tengah, Pasuruan, Malang, dan Bangkalan, Jawa Timur. Mungkin masih banyak lagi daerah yang terpapar fenomena itu, tapi masih belum terpantau oleh pemberitaan media. Pertanyaannya, kenapa mereka secepat itu menggadaikan SK mereka? Amat diduga dana pinjaman itu akan dipakai untuk mengganti biaya politik yang telah mereka keluarkan. Nah, kenapa dugaan semacam itu muncul? Tentu, jika kita melihat kondisi demokrasi hari ini, memang benar bahwa biaya politik di Indonesia sangat-sangat tinggi. Setiap kandidat kontestasi di elektoral di negeri ini, baik itu dalam pemilu eksekutif maupun legislatif, butuh dana yang cukup besar untuk mengikuti proses tersebut. Jangankan untuk sampai menang atau terpilih, baru berani mencalonkan diri saja mereka harus punya modal yang jumlahnya tidak sedikit. Biaya operasional seperti pengadaan alat peraga kampanye, konsolidasi tim relawan, dan penguatan jaringan tentu bukan barang yang murah. Belum lagi mahar ke partai politik yang sudah menjadi rahasia umum. Apalagi kalau para kandidat ini menggunakan metode pemberian amplop kepada calon pemilih atau biasa yang kita sebut dengan politik uang. Tentu biayanya makin besar. Ya, semoga saja bukan. Tapi curiga tentu saja boleh. Bukan hal yang tabu kalau untuk memenangi pemilu legislatif di tingkat kabupaten kota, uang yang harus mereka keluarkan bisa mencapai ratusan juta, bahkan hingga miliaran rupiah. Apalagi untuk kursi legislatif level provinsi atau bahkan level nasional atau DPR RI. Tentu biayanya mungkin berkali-kali lipat lebih besar. Nah, hal itulah yang mungkin untuk sebagian orang menjadi definisi yang sejatinya sebuah pesta demokrasi. Layaknya pesta,
biaya yang dibutuhkan pasti sangatlah besar. Kemudian harus diakui juga, memang seperti itulah fakta wajah demokrasi kita hari ini. Ya, kusam. Berikut dengan kualitas kontestasinya tentu sejalan dengan fakta itu. Ya, sama kusamnya. Kondisi semacam itu akhirnya dinilai memicu tindakan menyimpang dari para wakil rakyat yang terpilih. Seperti kemudian menggadaikan SK mereka untuk mendapatkan kredit. Yang akhirnya ditakutkan adalah kerja politik mereka bukan lagi demi kepentingan rakyat banyak, melainkan mencari uang tambahan untuk mengganti dana besar yang mereka keluarkan saat kampanye pemilu. Dan efek yang paling buruknya ialah mereka akhirnya memilih melakukan korupsi atau menerima suap atau bahkan minimal menerima gratifikasi. Dan contoh itu sudah sangat banyak terjadi. Karena perilaku semacam itu terus saja berulang. Tertangkap satu, tumbuh 1000. Banyak operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pun bahkan tak membuat teman-teman mereka jera, takut, apalagi malu untuk melakukan kejahatan yang sama. Banyak pakar menyebut fenomena semacam ini sering diistilahkan sebagai upaya balik modal dari dana besar yang mereka habiskan saat kampanye kemarin. Melihat fenomena ramai-ramai anggota DPRD yang menggadaikan SK menjadi pemandangan yang cukup memprihatinkan. Mereka baru saja dilantik, belum sempat bekerja untuk rakyat, dan belum sekalipun mengerjakan apalagi menuntaskan janji-janji politik mereka saat kampanye. Masalahnya, tindakan tersebut ditakutkan akan membuat mereka justru terjebak hanya memikirkan cicilan utang ketimbang memikirkan kepentingan rakyat. Resiko yang lebih sadis lagi adalah potensi penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menutupi kebutuhan pembayaran cicilan dan biaya politik lainnya. Tentu bisa terjadi. Jangan sampai upaya untuk balik modal tersebut akhirnya menjadi sebuah kelaziman di tengah biaya politik yang sangat besar. Meskipun dugaan praktik semacam itu sering terjadi dari waktu ke waktu, tapi tetap saja hal itu tak bisa terus dibiarkan berulang. Karena dampaknya sudah pasti akan merugikan rakyat. Selain itu, melazimkan tindakan tidak terpuji semacam itu sudah tentu akan mengkerdilkan demokrasi kita di Indonesia. Alih-alih menjadi lebih dewasa, demokrasi kita justru kian hari kian terpuruk. Tindakan menggadaikan SK pengangkatan seperti itu sama saja dengan menggadaikan kepentingan rakyat. Bagaimana harapan yang dititipkan kepada para wakil rakyat ini harus tergadai untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai SK yang tergadai membuat kerja politik mereka terbengkalai akibat fokus memikirkan hutang kredit. Tentu, kembali saya ingatkan, resiko terbesarnya adalah jika ini terus dibiarkan, perilaku tersebut dapat memicu praktik yang akan mendorong politisi untuk terus berupaya mencari uang tambahan. Dan akhirnya, uang tambahan itu diperoleh dengan cara-cara tercela, seperti korupsi, suap, dan gratifikasi. Akhirnya, perlu pertimbangan serius untuk mencari solusi mengatasi persoalan biaya politik yang terlampau tinggi di Indonesia. Tentu, negara harus hadir dan memastikan situasi ini tidak menjadi penyakit laten yang tak kunjung terobati. Pertanyaan untuk kawan-kawan Gemapos, kira-kira apa hal yang lain yang menjadi penyebab wakil rakyat ini sampai menggadaikan SK mereka? Kehabisan modal atau apa? Tulis jawaban terbaik dan terunik kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.